Kasus dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis, MBG, di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, menunjukkan perkembangan positif. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat jumlah pasien yang masih menjalani perawatan terus menurun. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa dari total lebih dari 100 orang yang sempat mengakses layanan rumah sakit, kini hanya tersisa 37 pasien yang masih dirawat inap. Ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Yang dulu udah pulang belum ya? Ada di Duren Sawit. Saya nggak tahu kali, ini mesti dicek ulang. Satu pasien lama, saya lihat kayaknya mungkin yang dulu udah pulang. Kenapa Orang masih dewasa. lama? Yang masih dirawat. Saya lihat usianya 7, 9, 7 berarti ini siswa semua ya? Siswa semua ya? Iya. Oh ini kali ya, Gardenia 31 tahun, ini mungkin ada itu masih ada satu. Tapi besok udah pulang semua, jadi artinya udah bagus ya, ini besok udah bisa bagus. Berarti langkah evaluasi dari pemerintah Jakarta terkait hal ini tuh apa sejauh ini? Sebetulnya kan ini program pemerintah pusat ya pada dasarnya. Dinas Kesehatan sendiri sebenarnya pembinaan dan pengawasan ada fungsi itu. Untuk SPPG ini sebenarnya kita sudah melakukan pembinaan, semua penyamah makanannya sudah dilatih dan dia sudah memiliki SHRS. Tapi kemudian memang setiap hari harus dipastikan bahwa prosesnya tetap berjalan dengan baik. Apakah kepatuhan terhadap menyediakan bahan-bahan yang tidak terkontaminasi, kepatuhan prosesnya benar, dan kalau dari ini hasil laboratoriumnya belum keluar, belum ada kepastian di hasil lab. Tapi dari sementara yang kita lihat kemungkinan mungkin ada waktu yang cukup lama jaraknya antara makanan matang disiapkan sampai kemudian didistribusikan. Karena itu kan kalau dilihat dari persentase korban sebagian besar adalah yang asusia. Ya. Itu analisa sebenarnya. Tapi semua tim dari sejak awal sudah turun, sudah ngecek kembali untuk memastikan masalahnya di mana supaya SPPG-nya juga bisa evaluasi dan memperbaiki. Gitu. Bu, tapi kalau dari Dinkes sendiri nih biar nggak terulang lagi gimana sih Bu? Maksudnya kan dari DPRD juga minta pengawasannya diperketat begitu. Iya, Dinkes bentuk pengawasannya adalah pertama dengan memastikan bahwa semua penyamah makanan sudah dilatih. Mulai dari penyamah makanannya, yang masak, yang bahkan pemilik SPPG-nya, semua itu sudah kita latih secara gratis. Pokoknya begitu ada SPPG baru, kita langsung undang mereka untuk kita latih. Lalu kemudian mulai proses IKL, inspeksi kesehatan lingkungannya kita lihat. Untuk mensupervisi apakah alurnya, lokasinya, sumber airnya, itu semuanya sudah sesuai. Itu kita inspeksi, kalau ada yang belum sesuai kita kasih form mana-mana yang harus diperbaiki, dia berproses sampai kalau semuanya sudah berproses, dari hasil masakannya kita cek di laboratorium sudah negatif, tidak ada terkontaminasi bakteri, lalu kemudian dari situ proses SHRS-nya keluar. Sesudah sebuah SPPG punya SHRS, kita melakukan IKL lagi secara berkala, tapi tentu tidak tiap hari. Gitu. Karena di Jakarta kalau dari data ada lebih dari 400 SHRS. Jadi proses pengawasannya secara mandiri tetap harus ada SOP yang kemudian dibuat. Jadi SPPG sendiri juga harus patuh terhadap SOP-nya. Jadi ketika ada kejadian pasti kita lihat ada SOP apa yang dilanggar. Gitu. Untuk pengawasannya seperti itu. Pengecekan berkala ini berarti tiap 3 bulan atau berapa? Iya, kalau saya nggak salah 3-6 bulan kita melakukan pengecekan berkala. Bu, Tapi kan di tiap hari sebetulnya harus ada cek organoleptik ya. Jadi di SPPG-nya maupun di sekolah sebelum dibagi harusnya makanannya udah dicek fisiknya, baunya, ada lendir nggak, ada kenyal nggak, ada itu harusnya udah dicek juga.
dan itu nggak bisa dilakukan sendiri, dan kita udah latih tim SPPG bisa melakukan pengecekan itu. Bu, kalau SPPG yang di Pondok Kelapa ini yang dilanggar apa Bu, berarti kalau dari catatan Ditgas terus Belum ada ya, sanksi? nanti kita sudah investigasi, kita kumpulkan semua, dilihat di kondisi di lapangan, termasuk wawancara dengan petugasnya, dengan pemiliknya, dengan korban, semuanya nanti kita kombinasikan dengan hasil laboratorium, nanti baru ada laporan lengkap. Bu, berarti SPPG ini udah nggak beroperasi, ditutup? Nah, atau- itu kebijakan BGL. Apakah kemudian sesudah kejadian ini itu bukan kebijakan kami. Itu Tapi saat ini memang belum beroperasi. saya kurang tahu pasti, kayaknya enggak ya, mungkin enggak. Tapi saya nggak tahu pasti, harus dicek. Gitu. Bu, soal Ya. campak Bu, masih kasus campak di Jakarta. Update terakhir kayaknya ada dia, tapi belum ditemukan ya sampai hari ini. Kasusnya yang positif di Jakarta belum ya. Ada beberapa suspek kita tetap mengetatkan surveillance-nya. Kita udah punya di beberapa titik di puskesmas maupun di rumah sakit yang memang untuk kewaspadaan. Ada beberapa suspek yang kita cek, tapi sejauh ini kalau saya nggak salah belum ada yang positif. Oke ya. Oke, Ibu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau ada perkembangan telepon saya. Siap. Kirim aja ke Jangan lupa subscribe ya.